Halo, selamat bertemu kembali dalam Mari Belajar Biologi, video pembelajaran yang ke-13 untuk anak-anak kelas 12 MIA SMA Flutter Don Bosco. Bersama saya Ibu Katarina Dewi, kali ini kita masih membahas pada pola hereditas, namun kita beralih pada sub penyimpangan hukum Mendel. Penyimpangan hukum Mendel ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip pada keturunannya sehingga rasio tersebut tidak sesuai lagi dengan hukum Mendel. Nah, macam dari penyimpangan hukum Mendel diantaranya adalah yang pertama, penyimpangan semu. Penyimpangan semu ini sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah epistasis dan hipostasis, kriptomeri, polimeri, komplementer, dan atavisme. Ya, kita mulai pada penyimpangan semu yang pertama, epistasis dan hipostasis. Nah, epistasis dan hipostasis itu macamnya juga banyak, dibagi menjadi yang pertama epistasis dominan. Ada satu gen dominan yang bersifat epistasis atau menutupi gen lainnya. Nah, misal pada warna umbi lapis bawang, ada gen A penentu warna merah, A besar penentu warna merah, B besar penentu warna kuning, di mana A dominan terhadap B besar dan B kecil. Artinya keberadaan A besar akan menutupi sifat yang dimunculkan oleh B besar dan B kecil. Sehingga genotipnya akan ditemukan kalau ada A besar saja, gen di belakangnya bebas, bisa besar, bisa kecil, tapi jika sudah ada A besar maka warna merah. Kalau ada A kecil tapi ada B besar, itu akan kuning ya, memunculkan warna kuning. Nah, kalau kecil semua gennya itu adalah warna putih. Sehingga ditemukan fenotip ada merah, ada kuning, ada putih. Nah, kita cari rasio fenotipnya dengan melihat pada persilangan berikut. Ya, berikut persilangan pada epistasis dominan. Ya, ini warna merah, umbi lapis warna merah disilangkan dengan warna kuning ya. Kenapa merah? Karena ada A besar. Kenapa kuning? Karena ada B besar. Lalu kita cari gametnya. Di sini gametnya A besar dan B. Di sini gametnya A kecil dan B besar. Lalu gamet ini akan berpasangan membentuk F1 yaitu A besar A kecil, B besar B kecil ya. Ada A besar itu tetap warna merah. Lalu kita cari P2 itu dari F1 yang disilangkan dengan F1, berarti A besar A kecil, B besar B kecil, disilangkan dengan sesamanya. Mari kita cari gametnya. Kalau yang masih bingung cari gamet, perhatikan ya. Ini ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, gamet yang pertama A besar B besar. Cara mencarinya seperti ini. Gamet yang kedua A besar B kecil. Lalu A kecil B besar. Dan A kecil, B kecil. Nah, ada 4 gamet ya. Jadi masing-masing induk gametnya ada 4. Ya, sama. Lalu gamet-gamet ini kita letakkan di papan sebelahnya yang warna kuning ya, yang mendatar dan menurun. Kita letakkan, lalu gamet dipasangkan akan menjadi genotip keturunannya di kotak-kotak warna putih. Nah, baru kita cari fenotipnya. Asal ada A besar itu berarti merah, ada B besar itu berarti kuning ya, tetapi kalau kecil semua ada putih. Kita lihat, ya benar. Kita hitung yang ada besar itu berjumlah berapa? Mari kita hitung 12 ya. Ada B besar tapi A kecil berjumlah 3 dan kecil semua yang berarti putih berjumlah 1 sehingga fenotipnya adalah merah banding kuning banding putih, rasionya 12 banding 3 banding 1. Oke, paham ya? Nah, yang kedua masih pada epistasis hipostasis yaitu epistasis resesif, di mana gen resesif menutupi atau epistasis terhadap gen dominan. Misalnya pada warna rambut pada tikus ya, warna rambut pada tikus, gen C kecil ya, C kecil homozigot menutupi terhadap sifat yang ditimbulkan oleh A besar dan A kecil. Nah, berikut keterangannya, gen C besar itu memunculkan warna. Gen C kecil mengakibatkan warna tidak muncul ya. Gen A besar memunculkan warna hitam tapi kalau dia bersama C besar. Lalu gen A kecil memunculkan warna abu-abu jika bersama C kecil. Nah,
macam genotip dan fenotipnya berarti kalau ada C kecil, tadi menutupi ya, menutupi A besar, berarti C kecil itu berarti putih, ada C kecil homozigot. Ada C dan A besar bersama-sama memunculkan warna hitam. Nah, kalau ada C besar, A kecil itu memunculkan warna abu-abu. Nah, kalau kecil semua, itu putih atau dianggap tidak berwarna, sehingga fenotipnya ada hitam banding abu-abu putih ya. Nah, rasionya bagaimana? Rasio fenotipnya pada penyimpangan ini kita lihat pada persilangan berikut ini. Nah, kita lihat persilangan antara tikus yang rambutnya berwarna hitam. Kenapa hitam? Karena ada C besar dan A besar disilangkan dengan berambut warna putih ya, atau tidak berwarna ya. Kenapa? Karena ada C kecil maka warnanya putih. Kita cari gametnya. Gamet induk pertama C besar A besar, gamet induk kedua C kecil A kecil. Sehingga F1-nya adalah C besar C kecil A besar A kecil. F1 kita jadikan P2, maka disilangkan dengan sesama F1 ya. Nah, C besar C kecil A besar A kecil. Ada C dan A besar berarti sama-sama hitam. Gametnya apa saja? Kita lihat. Ya, C A besar, C besar A kecil, C kecil A besar, C kecil A kecil. Gamet induk satunya sama. Ya, seperti yang sudah-sudah kita letakkan gamet-gamet di papan sebelah yang warna kuning, lalu warna putih, kotak-kotak warna putih adalah genotip keturunannya. Nah, kita lihat kemungkinannya bagaimana. Nah, ya. Jadi terlihat di situ ada kemungkinan 16 keturunan dengan warna ada hitam, ada abu-abu dan putih tidak berwarna ya. Nah, yang ada C besar, ada A besar itu pasti hitam. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 betul ya, 9. Kemudian kalau ada C besar tetapi A-nya kecil ya. Ada C besar, A-nya kecil, itu akan abu-abu. Memunculkan warna abu-abu, ada 1, 2, 3. Nah, sedangkan warna putih dimunculkan kalau C-nya kecil semua, ya, dua-duanya kecil, dan baik C maupun A kecil semua. Sehingga putih atau tidak berwarna akan muncul 4, ya, 4 fenotip dari keturunannya. Oke, sehingga rasionya adalah hitam 9, abu-abu 3, putihnya ada 4. 9 banding 3 banding 4. Nah, berikutnya adalah penyimpangan epistasis-hipostasis yang ketiga, yaitu epistasis dominan dan resesif, di mana ada gen dominan yang epistasis terhadap gen dominan lain, dan ada gen resesif homozigot yang menutupi atau epistasis terhadap gen lain. Misal pada bulu ayam Leghorn. Kalau ada gen C besar, itu akan menghasilkan warna. Gen C kecil tidak menghasilkan warna, gen I besar menghalangi keluarnya warna atau disebut inhibitor, gen I kecil tidak menghalangi keluarnya warna. Ya. Lalu macam genotip dan fenotipnya, kalau I besar, ada I besar, itu putih ya, putih atau tidak keluar warna, dianggap tidak keluar warna. I homozigot, I resesif homozigot, I kecil, ada C besar, itu menghasilkan warna ya, karena ada C besar. Tapi kalau I kecil, C-nya juga kecil semua, itu warna putih. Sehingga ada dua fenotip, ayam putih dan ayam berwarna. Ya, ayam putih dan ayam berwarna. Bagaimana rasio fenotipnya? Kita lihat pada persilangan berikut ini. Baik, perhatikan di sini P1-nya adalah I besar, C besar, C besar, dengan I kecil, C kecil, ya. Gametnya I dan C besar, I kecil, C kecil. Sehingga gamet itu dipasangkan menjadi F1-nya I besar, I kecil, C besar, C kecil, ya. I besar, I kecil, C besar, C kecil. Ingat ya, kalau ada I besar, itu artinya putih atau tidak berwarna. Oke, berwarna akan muncul kalau ada C-nya saja yang besar. Sehingga P2-nya itu F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti
sama-sama putih ya, sama-sama tidak berwarna disilangkan. Gametnya adalah I besar C besar, I besar C kecil, I kecil C besar, I kecil C kecil. Gamet induk satunya sama. Iya, benar. Sama kita letakkan di papan sebelahnya, yang warna kuning, gamet-gametnya mendatar dan menurun. Kemudian warna putih itu adalah tempat untuk keturunannya ya, genotip untuk keturunannya. Baik. Iya. Kita lihat. Nah, dari hasil persilangan itu warna putih ditunjukkan kalau ada I besar. Kita hitung sama-sama. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sedangkan berwarna akan muncul kalau I-nya kecil, tapi ada C besar. Dengan syarat ada C besar. Ada 3. Sehingga rasio fenotipnya adalah ayam putih dibanding ayam berwarna adalah 13:3. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai epistasis dan hipostasis. Kini penyimpangan semu yang kedua, yaitu kriptomeri. Munculnya karakter gen dominan bila gen dominan tersebut muncul bersama gen dominan lain, maka jika berdiri sendiri akan tersembunyi. Sekali lagi, munculnya karakter gen dominan bila gen dominan tersebut berdiri atau muncul bersama gen dominan lain, namun jika dia berdiri sendiri, karakter tersebut akan tersembunyi atau kriptos, ya istilahnya kriptos. Misalnya pada persilangan bunga Linaria marokana antara bunga merah dengan bunga putih, ya. Gen A besar mengandung antosianin ya, memunculkan warna merah. Gen B besar itu di mana plasma bersifat basa. Gen B kecil homosigot bersifat asam, dan macam genotip dan fenotipnya. Kalau ada A besar, B besar, itu mereka memunculkan warna ungu ya. Tadi yang dibilang karakter yang muncul jika gen dominan muncul bersama. A besar dan B besar warna ungu. A besar tetapi B kecil itu warna merah ya, di mana ada antosianin tetapi keadaannya bersifat asam plasmanya. Lalu A kecil B besar itu putih ya, putih. Dan kecil semua, A kecil, B kecil juga bunga Linaria marokana putih. Jadi, bagaimana rasio fenotipnya antara ungu, merah, dan putih? Kita lihat persilangan berikut ini. Perhatikan baik-baik. Parental 1, A besar, B kecil, disilangkan dengan A kecil, B besar ya. A besar tadi warna merah ya, dengan A kecil, B besar warna putih. Nah, gametnya adalah A besar, B kecil, induk satunya A kecil, B besar. Sehingga membentuk A besar, B kecil warna ungu. Ya, kenapa ungu? Karena ada A besar, ada B besar warna ungu. Kalau induknya tadi A besar, B kecil warna merah. Yaitu F1-nya warna ungu semua, P2-nya adalah F1 disilangkan dengan sesamanya, ungu dengan ungu, ya. Maka gametnya ya kita cari seperti tadi, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil, sehingga gamet masing-masing induknya seperti ini, ya, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil, induk satunya sama. Kita pindah di papan yang berwarna kuning, lalu kita satukan sehingga membentuk keturunan ya. Seperti ini ya. Ada A besar dan B besar warna ungu, ada A besar saja tapi B-nya kecil warna merah ya. Ada B besar saja, A kecil, atau A dan B kecil semua itu warna putih. Sehingga rasionya silahkan kalian hitung. Iya, betul. Ungu ada 9, merah ada 3, putih ada 4. Rasionya ungu banding merah banding putih adalah 9:3:4. Benar. Berikutnya penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga yaitu polimeri, yaitu interaksi gen yang bersifat kumulatif ya, saling menambah kuatnya sifat yang nampak, disebut juga sebagai gen ganda. Contoh pada persilangan gandum biji merah dan biji putih ya. Nah, terdapat dua gen M1 dan M2 ya. Susunan gennya kalau ada M1 besar, dan M2 besar.
Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, fenotipnya bagaimana? Dilihat kalau M1 besarnya ada semua besar, berarti itu warnanya adalah fenotipnya merah gelap. Kalau hanya ada 3 yang besar, itu merah. Ada 2 merah sedang. Ada 1 M besar merah muda, dan M-nya kecil semua putih. Ya. Jadi warna merah misalkan, itu M-nya yang besar ada 3. Ya. 3 itu terletak di mana terserah ya, mau di belakang atau yang di tengah. Jadi ada M3 yang besar berarti merah. Ada M2 yang besar berarti merah sedang. Ada M1 yang besar berarti merah muda. Bagaimana rasio fenotipnya? Mari kita cari rasio fenotip dari penyimpangan polimeri. Perhatikan ya, ini gandum warna bijinya merah karena M besarnya 4-4-nya besar, disilangkan dengan warna putih karena keempat-empatnya kecil, maka gametnya M1 besar, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Lalu F1 keturunannya kita pasangkan gamet dari kedua induk menjadi M besar, M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Nah, kita silangkan dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan F1. Itu di P2, parental kedua. Maka, masing-masing gametnya adalah ini. Ya, bisa dilihat M1, M2 besar, M1 besar, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar, M1, M2 kecil. Kita pindahkan ke papan sebelahnya. Nah, ada 16 kemungkinan genotip pada keturunannya. Kalian lihat ya, yang ada M kita anggap semua merah ya, ada M besar, entah itu merah merah gelap, merah muda, merah itu merah sedang, kita anggap warna merah ya. Sedangkan yang kecil semua kita anggap putih. Sehingga rasio fenotipnya kelihatan merah banding putih adalah 15:1 ya, itu. Baik, itu pada polimeri. Kita lanjutkan pada penyimpangan berikutnya. Penyimpangan semu yang keempat adalah gen-gen komplementer, yaitu gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Ya, contohnya pada bunga Lathyrus odoratus. Ya, bunga ini bentuknya seperti pada bunga kacang ya, bunga kacang Lathyrus odoratus. Gen C besar membentuk pigmen warna. Gen C kecil tidak membentuk gen warna. Nah, kemudian gen P besar membentuk enzim pengaktif dan gen P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Bagaimana genotip dan fenotipnya? Ada C dan P besar ungu ya. Gen ini saling berinteraksi membentuk warna ungu. Ada C dan P besar. Tetapi kalau tidak ada C dan P besar, C besar saja atau P besar saja atau kecil semua, berarti warna putih. Bagaimana rasio fenotipnya? Kita lihat pada persilangan berikut ini. Ya, perhatikan, parental 1 adalah putih ya, bunga putih dengan putih. Nah, tapi genotipnya beda, C besar, P kecil, dengan C kecil, P besar, P besar. Gametnya yang satu, induk satu adalah C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Maka F1-nya adalah C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ingat, ada C dan P besar, artinya warna ungu. Lalu P2, parental kedua, disilangkan antara F1 dengan F1. Ya, disilangkan, baik. Lalu dicari gametnya. Ya, sudah paham cari gamet? Baik, ini gametnya masing-masing sama ya, karena genotipnya sama. Lalu gamet kita pindah ke papan sebelah di warna kuning, lalu gamet kita pasangkan menjadi keturunan yang ada di papan warna putih. Nah, ya, ingat kalau ada C dan P besar itu pasti ungu, tapi kalau tidak ada itu atau tidak ada dua-duanya itu berarti warna putih. Coba dihitung yang warna ungu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. 9 warna ungu, berarti 7-nya adalah warna putih. Betul? Ungu banding putih, 9 banding 7. Ya, pintar. Kita lanjutkan pada penyimpangan berikutnya. Kita akan membahas penyimpangan semu yang terakhir, yaitu atavisme. Apa itu atavisme? Interaksi beberapa gen yang mengakibatkan munculnya suatu sifat keturunan yang baru dan sifat induk menghilang.
pada F1-nya, pada keturunan pertama, dan akan muncul lagi pada keturunan berikutnya pada F2. Atavisme ini contohnya pada bentuk jengger ayam. Tahu ya jengger ayam? Nah, misalnya macam genotip ya, macam genotip pada jengger ayam, ada R dan P besar. Itu jenggernya bentuk sumpel. Kalau kalian pengen tahu, cari ya, di googling dulu, kalian searching bentuk jengger sumpel itu seperti apa. Sumpel atau walnut. Ada R besar saja tapi P-nya kecil, jenggernya mawar atau rose. Nah, R-nya kecil semua tapi P-nya besar, ada jengger biji atau P ya. Sedangkan kalau kecil semua namanya jengger tunggal atau single. Nah, bagaimana rasio fenotipnya antara sumpel, mawar, biji, dan tunggal? Kita lihat persilangan berikut ini. Ya, perhatikan, parental 1 adalah ayam berjengger mawar atau rose disilangkan dengan ayam berjengger pea ya. Lalu gametnya R besar P kecil, R kecil P besar, sehingga keturunannya, nah sifatnya beda dengan induk. Ada R besar, ada P besar, itu adalah walnut atau sumpel. Sedangkan induknya tadi rose dan pea ya. Ini terbukti. Kemudian P2-nya adalah F1 dikawinkan dengan sesamanya ya. Walnut disilangkan dengan walnut. R besar, R kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan sesamanya. Ya, ini gametnya R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil. Induk satunya sama. Baik. Lalu kita pindahkan di papan sebelahnya ya. Untuk dipasangkan masing-masing gamet. Oke, ada 16 kemungkinan keturunannya ya, ada R dan P besar ya. R dan P besar itu artinya walnut ya. Saya kasih warna hitam tuh walnut. Oke. Lalu ada R besar tapi P-nya kecil itu rose ya, itu rose. Kemudian ada R kecil tapi P-nya besar itu pea yang saya kasih warna putih, sedangkan yang kecil semua itu single ya, saya kasih warna biru, sehingga rasio fenotipnya walnut ada 9, walnut saya warnakan hitam, rose ada 3 ya, saya simbolkan warna merah, dan pea saya simbolkan putih warna 3, dan singlenya saya simbolkan warna biru dan jumlahnya 1. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, itulah rasio fenotip dari atavisme. Nah, kita sudah selesai membahas penyimpangan semu, ada 5 sudah kita bahas semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang terus kalau memang belum paham video ini dan dicatat. Oke? Baik, demikian siswa-siswi kelas 12 SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Terus belajar dan Tuhan memberkati. Baik, sampai jumpa.